Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pengampu karya Muhsin LCMH, puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa berkumpul walau secara daring. Salawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan buat junjungan alam baginda Rasulullah SAW dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk mempersingkatkan waktu saya di sini, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Asbabul Wurud. Pengertian Asbabul Wurud hadis. Secara etimologis, asbab al-wurud merupakan susunan idafat yang berasal dari gabungan kata asbab dan al-wurud. Kata asbab merupakan bentuk jamak dari kata sabab yang berarti tali atau penghubung, yakni segala sesuatu yang lain atau penyebab terjadinya sesuatu. Sedangkan kata wurud merupakan bentuk masdar dari kata warada yaridu wurudan yang berarti datang atau sampai kepada sesuatu, sehingga asbab al-wurud di sini dapat diartikan sebagai sebab-sebab datangnya atau keluarnya hadis Nabi. Sedangkan secara istilah ada beberapa pengertian asbab al-wurud yang dapat kita ambil dari beberapa pakar hadis. 1. Menurut Asbi As-Siddiqi, asbab al-wurud hadis, ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi menurunkan sabdanya dan masa-masanya Nabi menurunkan itu. 2. Menurut Imam Jaluddin Abdurrahman Al-Sayuti pada kitabnya Al-Lu'ma fi Asbab Al-Wurud Al-Hadis. 3. Abdul Mustaqim mendefinisikan ilmu yang menerangkan sebab-sebab dari masa Nabi menuturkan sabdanya, atau ilmu yang mengkaji tentang hal-hal yang terjadi di saat hadis disampaikan berupa peristiwa atau pertanyaan, yang hal itu dapat membantu atau menentukan maksud suatu hadis yang bersifat umum atau khusus. B. Macam-macam asbabul wurud hadis. Menurut Imam As-Suyuti, asbabul wurud itu dapat dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu 1. Sebab yang berupa ayat Al-Quran. Artinya di sini ayat Al-Quran itu menjadi penyebab Nabi SAW mengeluarkan sabdanya. Contoh, orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan iman mereka dan kezoliman mereka, itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk. 2. Sebab yang berupa hadis. Artinya, pada waktu itu terdapat suatu hadis, namun sebagian sahabat merasa kesulitan memahaminya, maka kemudian muncul hadis lain yang memberikan penjelasan terhadap hadis tersebut. Contoh adalah hadis yang berbunyi, sesungguhnya Allah SWT memiliki para malaikat di bumi yang dapat berbicara melalui mulut manusia mengenai kebaikan dan keburukan seseorang. 3. Sebab yang berupa berkaitan dengan para pendengar di kalangan sahabat. Sebagai contoh adalah persoalan yang berkaitan dengan sahabat Syuraib bin Suwaid. Pada waktu Fath Makkah, pembukaan kota Makkah, beliau pernah datang kepada Nabi SAW seraya berkata, saya bernazar akan sholat di Baitul Maqdis. C.
urgensi asbabul wurud hadis. Sebagai salah satu disiplin ilmu dalam studi hadis, asbabul wurud mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam rangka memahami maksud suatu hadis yang secara lebih baik. Pemahaman yang mengabaikan asbabul wurud cenderung dapat terjebak kepada arti tekstual saja dan bahkan dapat membawa pemahaman yang keliru. Adapun urgensi wurud menurut Imam As-Suyuti antara lain untuk 1. Menentukan adanya taksis hadis yang bersifat umum. 2. Membatasi pengertian hadis yang masih mutlak. 3. Mentafsir memerinci hadis yang masih bersifat global. 4. Menentukan ada atau tidak adanya nas maksud dalam suatu hadis. 5. Menjelaskan ilat sebab-sebab ditetapkannya suatu hadis. 6. Menjelaskan maksud suatu hadis yang masih muskil, sulit dipahami. D. Wacana asbabul wurud dalam metode memahami hadis. Dalam kajian fiqh al-hadis, asbab al-wurud mempunyai peranan yang sangat penting karena dapat menghindar dari kesalahpahaman dalam menangkap maksud suatu hadis. Maka sebelum seseorang memahami hadis Nabi, ia harus mengetahui asbab al-wurud hadis, latar belakang hadis terlebih dahulu. Jika dalam Al-Quran terdapat asbab al-nuzul, latar belakang turunnya ayat, maka di dalam hadis terdapat asbab al-wurud. Dan perlu diketahui tidak semua hadis Nabi memiliki asbab al-wurudnya. Berikut ini salah satu contoh asbab al-wurud di mana hadis ini tidak dapat dipahami secara komprehensif tanpa memahami asbab al-wurudnya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.